Oke, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas mengenai keamanan cyber, ya, mengenai akses kontrol, ya, kontrol akses dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti apa itu akses kontrol dan makanan apa ini, ya, bentuknya seperti apa, isinya, rasanya apa. Yuk, langsung saja. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai CIA, ya. Nah, CIA Triad apa saja isinya? Confidentiality, integrity, dan availability, ya. CIA, confidentiality, integrity, availability. Nah, access control, nah, ini hubungannya dengan C di confidentiality, ya. Yang ingin tahu apa itu CIA mungkin bisa lihat video sebelumnya, ya, mengenai CIA Triad, segitiga CIA ini, ya. Kemudian kita juga pernah membahas mengenai A3. A3 ini bukan ukuran baterai, ya, tapi mengenai prinsip keamanan informasi. Nah, juga sudah pernah kita bahas. Apa itu? Ya, nanti bisa dilihat lagi juga. Nah, ini juga erat kaitannya dengan akses kontrol, terutama yang A kedua mengenai authorization, beri otorisasi. Nah, tapi kita membahasnya baru sebatas kulit waktu itu, ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi, ya. Di akses kontrol ini melindungi terhadap bermacam variasi ancaman. Jadi istilahnya kalau kita mau mengunjungi suatu tempat, ya, sambil contoh suatu rumah sakit, kita ingin menjenguk pasien, ya, kita baru mau menjenguk pasien, ya, pasien misalkan dari teman kita, ya, ada yang sakit, kita mau jenguk, kita mau masuki rumah sakit, kan ada keamanan, sebetulnya ada akses kontrolnya. Akses kontrolnya itu dari halaman parkir, kemudian gedung, area gedung, kemudian area ruang rawat inapnya misalkan ada. Jadi di situ akses kontrol, ya, sebetulnya yang dilakukan apa sih? Memberikan izin siapa sih yang boleh masuk ke ruangan pasien, nah, untuk menjenguk, nah, ya. Jadi akses harus dengan izin. Nah, kemudian kalau ada modifikasi, modifikasi itu apa? Harus ada persetujuannya. Modifikasi itu misalkan kalau yang sakit kan biasanya ada yang penjaganya, ya. Penjaganya misalkan kan tidak mungkin misalkan dirawat agak lama 2-3 hari, tidak mungkin yang jaga hanya satu, nah, mesti kan gantian. Nah, waktu gantian itu harus ada persetujuan. Persetujuannya apa? Misalkan ditandai dengan yang membawa kartu, misalkan yang bawa kartu, kartu pendamping boleh keluar masuk, nah, mempunyai otoritas tambahan akses. Kemudian akses kontrol ini melindungi terhadap kurangnya kerahasiaan data, ancaman kurangnya kerahasiaan data. Jadi data-data yang kritikal, yang seharusnya rahasia, tidak boleh diakses sembarangan, ya. Pengamannya apa? Pengamanannya menggunakan akses kontrol ini, ya. Kemudian pembagian akses kontrol ini ada dua, ya, secara fisik maupun logis, ya. Jadi cyber security ini tidak hanya berbicara mengenai cara melindungi dari hacking, cara melindungi dari apa, misalnya kebobolan password, malware, cracking, cracker, ya. Tapi dia juga berbicara mengenai keamanan yang tidak berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini disebut keamanan fisik. Nah, nanti akan kita lihat ada beberapa contoh keamanan fisik seperti apa, ya, keamanan fisik. Nah,
Yuk kita bahas akses kontrol secara fisik. Ya, akses kontrol secara fisik. Nah, termasuk di dalamnya adalah implementasi berbagai macam teknologi yang mungkin tidak ada hubungannya dengan komputer atau tidak ada hubungannya dengan data yang akan dijaga, tidak ada. Mungkin juga masih menggunakan manual, butuh bantuan manusia. Apa itu misalkan tugas keamanan. Nanti di materi selanjutnya kita akan bahas mengenai perimeter keamanan itu seperti apa. Dan keamanan secara fisik ini termasuk di dalamnya mengamankan peralatan dan bangunan. Jadi tadi contohnya misalkan mau berkunjung ke rumah sakit, jenguk, ini baru mau menjenguk teman kita yang menjadi pasien, padahal bayar itu, bayar tapi masuknya itu dikontrol. Nah, kalau tidak dikontrol berbahaya ya, orang bisa, mohon maaf nih, bawa bom, tidak terkontrol, mencurigakan, malah merugikan orang banyak. Kemudian yang berikutnya akses fisik secara logis, ya, akses fisik secara logis. Apa itu? Jadi akses secara logis ini di dalamnya adalah implementasi beberapa teknologi. Yang paling gampang misalkan kebijakan panjang karakter password. Nah, sekarang password karakternya biasanya yang minimal 8 karakter. Kenapa kok enggak 5? Kenapa enggak 4 atau ekstrinya 1 karakter? Nah, karena semakin panjang karakternya semakin sulit untuk diketahui passwordnya. Misalkan ambil kata yang paling gampang 1 karakter. Nah, kita enggak perlu, para hacker tidak perlu menggunakan software yang canggih-canggih aman. Kalau pakai 1 karakter ya tinggal dicoba saja satu persatu abjad A sampai Z, ya. Kemudian huruf yang ada di keyboard coba semuanya, ya. Itulah sebabnya semakin panjang semakin aman. Kemudian akses kontrol secara logis berikutnya adalah, jadi seperti kita membuat sistem berbasis web misalkan. Nah, ya, berbasis web itu kan kita membuat user password untuk login. Nah, kemudian orang yang bisa masuk user passwordnya itu kalau yang apa? Kalau yang sudah ada daftar, sudah ada listnya di database yang mempunyai hak akses ke sistem tersebut. Nah, jadi daftar pengguna yang mempunyai hak akses siapa saja sih? Nah, itu akses kontrol secara logis. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai contoh penerapan akses kontrol secara fisik, ya. Nah, ini contohnya nih ya. Ini ada yang pernah lihat gambar ini enggak ya? Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah gerbang masuk. Nah, ini kalau masuk harus berputar dulu nih. Ya, harus berputar dulu. Kenapa sih harus dibuat seperti ini? Kalau enggak buat gerbang biasa aja malah ribet-ribet ya. Ini tujuannya ini ya, akses kontrol secara fisik. Ya. Asumsinya apa? Misalkan ini ada sebuah hotel, ya. Kalau enggak ada pintu seperti ini, ya, misalkan ini ekstrimnya komputernya resepsionis dicuri. Nah, dia mau keluar pintu langsung saja keluar, nah, dengan mudahnya. Tapi dengan adanya seperti ini, ya, pintu seperti ini model putar gini, orang kalau mau mencuri komputer resepsionis dia harus berputar dulu tuh. Nah, berputar dulu. Nah, berputar ini kan adalah yang dilakukan memperlambat gerak aktivitas dari pencurinya. Nah, harapannya apa? Ketika pencurinya lambat harus berputar di sini, nah, para penjaga mempunyai spelling waktu, mempunyai span waktu, mempunyai waktu yang cukup untuk mengejar ketertinggalan larinya, dari pencurinya. Oke, yang akses kontrol secara fisik contohnya apa yang lain ya?
bisa kartu identitas, masuk harus membawa kartu identitas. Kemudian kalau masuk juga membuat harus mengisi buku, seperti kalau kita masuk ke sebuah instansi asing biasanya ada tulisan tamu harap lapor. Nah, lapornya pada siapa? Pada security satpam. Yang dilakukan di satpam apa? Menulis di buku catatan. Nah, jadi semacam buku namanya buku ekspedisi. Ya, isinya list siapa saja sih yang keluar atau masuk di lingkungan tersebut. Kemudian akses kontrol fisik yang lainnya yaitu penerapan keamanan pada pintu menggunakan kartu. Nah, ini yang lebih canggih lagi, pakai kartu untuk masuki gedung. Atau kalau mau pakai yang manual bisa pakai gembok atau kunci yang lain, tapi sedikit ribet ya. Kalau mau masuk harus cari kunci, kuncinya besar ya. Kunci yang besar supaya tidak lupa tambahi gantungan ya. Gantungannya semakin besar lagi ya. Kemudian dimasukkan di kantong celana ya. Celananya kelihatan besar padahal isinya kunci semua ya. Kemudian bisa dilengkapi juga dengan aset kontrol secara fisik, CCTV, kamera pengawas, kemudian diberi penjaga keamanan dan diberi alarm. Pagar itu juga termasuk akses kontrol secara fisik ya. Jadi kalau yang belum tahu pagar itu buat apa sih? Pengaman buat apa? Ya. Nanti kita juga membahas pagar itu masuk perimeter mana sih pagar itu. Ya. Kemudian penerapan akses kontrol logis. Ya, apa saja sih penerapan akses kontrol secara logis? Nah, di sini kita bisa membuat buat list akses pengguna. Misalkan mau masuk di sebuah PC, kita bisa mengatur beberapa user profile sebagai apa? Si A sebagai administrator, si B sebagai user biasa, si C sebagai guest, si D sebagai power user misalkan. Nah, jadi masing-masing hak aksesnya mempunyai role yang berbeda. Nah, misalkan guest namanya tamu, dia hanya bisa lihat saja. Melakukan perubahan boleh apa tidak? Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya yaitu ya di NTFS. NTFS ini apa? Ini format hard disk di komputer kalian ya Pak yang menggunakan Windows. Ya, ini NTFS mempunyai izin tersendiri kalau mau mengakses direktori ini. Ya, kemudian Windows Group Policy. Nah, di contohnya ya, administrator, power user, remote user, kemudian kebijakan password. Passwordnya modelnya seperti apa sih? Misalkan yang paling gampang itu nama user harusnya seperti apa sih? Apa penulisannya boleh huruf kecil semua atau huruf besar semua atau huruf pertama huruf kapital, atau mau disisipi kalau namanya terdiri dari 2-3 kata disisipi dengan underscore. Nah, itu yang harus disepakati. Kemudian kebijakan akun pengguna. Akun boleh dipakai oleh siapa sih? Nah, harusnya idealnya satu akun untuk satu user. Nah, tapi ada kadangkala ditemui kondisi tidak bisa satu akun untuk satu user. Satu akun bisa untuk banyak user. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi kalau seperti itu nanti identifikasi kalau ada kesalahan, yang disalahkan siapa? Ya nama akun itu. Kalau akunnya buat rame-rame ya tidak tahu yang menggunakan siapa. Nah, maka kembali lagi yang hak akses penggunanya tidak berguna dong. Gunanya kan untuk membantu melacak hak akses. Kemudian kebijakan di perangkat, yang boleh mengakses perangkatnya ini siapa saja ya. Oke, berikutnya tipe akses kontrol ya, karena kepanjangan nanti kita lanjut ke video part setelah ini ya. Nah, oke, gitu saja materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.